PD Perjuangan memprioritaskan nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk maju di Pilkada Jakarta, namun tetap menimbang nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur nanti. Lalu apakah komunikasi intens antara PDIP dan PKB akan melahirkan poros baru dengan duet Anies Andika? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Halo Kang Ujang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, Mbak Maido. Alhamdulillah ya. Kang Ujang, PDIP, PKB ini kan bakal rencananya nih wacananya duetin Anies Andika. Peluangnya gimana nih Kang Ujang? Ya tentu ini menjadi menarik ya, di antara pilihan lain yaitu Anies Sohibul Iman. Mhm. Kita tahu bahwa PKS sudah mengunci tidak boleh Paket ya, calon paket wakil gubernur, gubernurnya wakil Anies itu gubernur. dari partai lain, kan? Harus dari PKS. Maka ya suka tidak suka PDIP dengan PKB harus membuat koalisi baru, koalisi yang menjadikan alternatif pilihan gitu ya kepada warga Jakarta agar ada kandidat pilihan yang lain. Dan saya melihat ya pasangan Anies Andika ya oke-oke saja, pasangan yang pantas. Cuma Mhm. memang harus diuji juga apakah memang PKB dengan PDIP serius, lalu harus diuji juga elektabilitas Andika nanti berapa, sehingga nanti kalkulasi pasangan Anies dengan Andika itu betul-betul dihitung secara rasional berdasarkan saintifik. Saintifik itu berdasarkan survei yang objektif. Sehingga apa? Sehingga nanti ukuran peluang menangnya itu ya kelihatan gitu. Karena ada dasarnya, yaitu dasar survei yang objektif itu begitu. Mhm. Itu untuk Andika ya. Tadi kan dibilang ini lumayan lah dia duetnya Anies dan juga Andika. Tapi kan ada duet aman juga yang disodorkan PKS. Kira-kira PKS ini mau nggak menerima dengan kompensasi politik tertentu mungkin atau tetap mau mengusung sendiri nih? Harus tetap ada kader dalam paket. Kalau mengusung sendiri agak berat ya, karena begini, kalau kita lihat dari apa namanya konfigurasi partai politik yang ada di parlemen daerah ya DKJ daerah khusus Mhm. Jakarta, maka PKS itu kan 18 kursi. Walaupun pemenang pemilu di DKJ, tetapi kan tidak bisa mengusung sendiri. Mhm. Artinya harus ada 22 kursi, maka butuh 4 partai lah, butuh 4 kursi lagi. Nah Mhm. kalau PKB-nya tidak mau, lalu PDIP juga tidak mau, PSI juga mau gabung PKS, termasuk Nasdem juga tidak mau, maka jangan-jangan pasangan Anies dengan Sohibul Iman ini tidak bisa berlayar. Nah, karena Oke. PKB dan PDIP ini paham, kalau nanti bisa jadi tidak berlayar Anies dengan Sohibul Iman karena tidak dapat tambahan kursi, 4 kursi lagi, ya maka alternatifnya ya pilihannya kepada pasangan Anies Andika seandainya memang Mhm. serius mereka berpasangan begitu. Mhm, mhm. Ada poros baru begitu ya. Kalau nanti misalnya Ya, deadlock nggak ada nanti yang mau barengan atau satu perahu lah barengan sama PKS mengusung Aman, Anies Sohibul Iman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang Ujang, kemana nanti Anies akan memilih poros koalisinya? Koalisi baru kemungkinan antara PKB dan PDIP atau lebih ke PKS yang memang kan kalau kita lihat suaranya PKS sih suaranya Anies juga. ya sangat dilematis ya Anies itu. Anies tanpa PKS juga kesulitan. Mhm. Tanpa dukungan PKS karena Oke. satu kubu ya satu Mhm. kelompok satu pemilih gitu. Tetapi tadi kalau pasangannya Sohibul Iman, Anies juga ini kesulitannya untuk mendapatkan tambahan partai yang lain. Mhm. Dilemanya di Oke. situ. Yang cantik adalah yang bagus adalah ya PKS mengalah, mengikhlaskan, meridokan agar nanti pasangannya Anies itu bukan dari kader PKS, bukan Sohibul Iman. Tentu ya PKS ingin mendapatkan kompensasi politik ya atau Mhm. kompensasi finansial dalam konteks itu. Dan dalam konteks politik kita sama-sama tahu tidak ada keikhlasan dalam politik dan tidak ada juga makan siang gratis di politik. Selalu ada kalkulasi politik dan kalkulasi ekonomi. Jadi dalam konteks pasangan aman ini ya Anies Sohibul Iman ini Mhm. dilemanya di situ. Anies bersama Sohibul Iman sulit mendapatkan dukungan partai lain, tetapi kalau berpihak kepada koalisi lain pun tanpa dukungan PKS juga agak sulit karena basisnya memang basis PKS. Oleh karena itu harus rasional dalam konteks mengkalkulasi agar Anies dengan pasangannya menang. Ya kalau mau Mhm. rasional, kalau ingin melawan kubu Kim atau melawan kubu pemerintah, masa yang rasional adalah sebenarnya tadi memasangkan Anies dengan Mhm. tokoh lain di luar kader PKS. Dengan Mhm. PKS Dari mendapatkan Partai kompensasi tadi, Nasional begitu kompensasi ya?
Ya, politik dan kompensasi finansial, dan itu dalam politik sudah sama-sama tahu mereka begitu. Oke, kalau gitu saya mau tanya, kalau PKB nanti jadi dengan PDIP koalisinya tanpa Anies, apa punya kandidat kuat, Kang Ujang? Ya agak sulit ya. Kalau Sulit misalkan juga. PKB dengan PDIP mengusung calon gubernurnya Andika juga susah. Kan belum Mhm. kelihatan juga elektabilitasnya apa namanya Andika kalau menjadi calon gubernur. Kalau menjadi calon wakil gubernur mungkin masih bisa karena akan tertutup, akan terbantu oleh elektabilitasnya Anies Baswedan. Tetapi Mhm. kalau apa tadi ya mengusung sendiri Andika, misalkan berpasangan dengan figur lain, misalkan juga yang tidak kuat, ini juga agak berat untuk bisa bersaing dengan katakanlah melawan Anies maupun melawan kubu pemerintah. Jadi harus dikalkulasi terkait dengan persoalan itu. Mhm. Jadi karena masih jadi top of mind dalam Pilkada Jakarta nama Anies Baswedan, itu beratnya ya. Oke, kalau gitu kalau PKB dengan PDIP nanti akhirnya PKS mau tetap mengusung pasangan aman Anies Sohibul Iman, PKS koalisi dengan siapa? Biar cukup nih suaranya. Agak berat. Misalkan kita lihat misalkan P3 ya, P3 kalau nggak salah dapat 1 kursi ya kalau nggak salah itu. Mhm. Kan tidak menggenapkan juga untuk 22 kursi sebagai persyaratan kan. Mhm. Oke. PSI tidak mau, PKB tidak mau, Nasdem tidak mau, PDIP tidak mau, bahkan partai-partai kelas menengah ke atas tidak mau. Oke. Kalau pasangannya apa namanya Anies Sohibul Iman. Oleh karena itu ini tantangan berat bagi PKS tadi ya untuk mencari mitra koalisi dengan Mhm. memberi kompensasi yang pantas, yang wajar, dan tentu harganya mahal dalam konteks ingin memaketkan Anies dengan Sohibul Iman itu. Tetapi ini kan masih dinamis ya. Jangan-jangan saya melihat PKS ini kejualan juga. Jadi mengunci pasangan Anies dengan Sohibul Iman, lalu memberikan daya tawar ke publik, ke partai lain, agar daya tawar PKS itu tinggi. Seandainya bisa berpasangan syukur, tidak berpasangan pun ya kelihatannya nanti bisa mendapatkan kompensasi yang sangat mahal begitu. Mhm. Kalau misalnya kadernya nggak ujung-ujungnya nggak maju nanti ya dari PKS ya. Oke, bicara soal mitra koalisi, Betul. Kang Ujang kemana nanti? Nasdem akan berlabuh ke koalisinya Kim, gabung ke PKS atau gabung ke PDIP dan juga PKB? Ya tentu akan kalkulasi rasional ya terkait dengan Mhm. itu. Karena bagaimanapun Nasdem punya kepentingan untuk pertama menjadikan kadernya menjadi calon wakil gubernur dulu. Kalau Mhm. tidak bisa ya tentu nanti akan berbicara ulang siapa yang akan didukung. Apakah nanti mendukung kubu Anies ataukah kubu pemerintah, ya tentu itu deal-deal komunikasi elit yang akan terjadi ya. Saya belum tahu arah berlabuh Nasdem itu kemana. Apakah kubu Kim ataukah kepada kubu Anies. Kita layak tunggu begitu, Mbak Maido. Mhm. Oke, kalau gitu kita bahas soal Anies Andika lagi. Kalau kita ngomongin soal, kita bicara soal peluang. Peluangnya Anda lihat seperti apa? Penerimaan dari partai, kemudian juga koalisinya. Ini kan yang baru intens adalah PKB dan juga PDIP. Kalau pasangan Anies Andika lebih mudah ditawarkan karena kan paketannya belum terjadi, akan dibicarakan Mhm. dulu, akan ditawarkan dulu, akan dikomunikasikan dulu kan itu. Itulah sebenarnya koalisi yang benar seperti itu disepakati dulu, baru diumumkan, dipublish pasangannya. Yang dilakukan PKS kan tidak. Langsung dipasangkan lalu dipaksa orang untuk mendukung, ya nggak mau. Nah kalau Oke. dalam konteks Anies dengan Andika seandainya jadi gitu ya, seandainya itu didorong, seandainya betul-betul terrealisasi, Mhm. maka itu lebih mudah diterima karena memang belum ada koalisinya. Bisa berangkat dari awal, bisa disepakati dari awal terkait dengan dua tokoh tersebut seandainya mereka berpasangan. Jadi menurut saya lebih mudah karena pembicaraannya dari awal, bukan kawin paksa begitu. Mhm. Oke, kita bahas soal nama Andika Perkasa. Menurut Anda, nama Andika Perkasa ini masih nama yang paling kuat didorong oleh PDIP atau kemungkinan ada nama lain untuk dipasangkan dengan seorang Anies Baswedan? Ya kalau kita bicara soal tadi ya mungkin target utamanya calon gubernur, tapi karena agak berat, agak sulit ya wakil gubernur pun Mhm. kelihatannya oke lah gitu. Mhm. Apakah ada nama lain? Kalau kita bicara nama Risma tentu agak susah juga. Apakah Rismanya mau jadi wakil gubernur Anies kan nggak mau juga. Lalu misalkan Oke. ada Prasetyo Edi gitu ya, mungkin Prasetyo Edi mau, tetapi apakah nanti PDIP merekomendasi atau tidak gitu kan? Karena kan muncul juga nama Anies Prasetyo Edi sebelum nama Anies Sohibul itu muncul. Jadi ini masih kemungkinannya masih dinamis, masih akan terjadi segala kemungkinan ke depan begitu. Oke, oke. Peta pilkada di Jakarta, peta politik pilkada Jakarta dan juga Jawa
Anda lihat umumnya ini bakal merepresentasikan pertarungan di kubu Pilpres, artinya nanti koalisinya dari Kim ini juga akan berkoalisi lagi, mengulang koalisi di beberapa daerah di Pilkada termasuk juga di Jakarta. Ya, catatan saya begini, wilayah-wilayah yang strategis ya, strategis itu termasuk DKJ, daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, lalu apa namanya Sulawesi Selatan, daerah-daerah yang pemilihnya besar, pemilihnya banyak, itu ingin dimenangkan oleh koalisi Indonesia Maju atau kubu pemerintah. Maka ya tentu apa nama mereka Kim akan mati-matian untuk bisa menghadirkan jagonya agar bisa menang. Ya memang agar ada apa namanya konektivitas pembangunan, kalau kepala daerahnya dari koalisi yang sama kan lebih enak dalam konteks membangun. Kita dulu menyaksikan misalkan Anies berbeda dengan Jokowi ya, Jakarta berbeda dengan pusat. Ketika penanganan pandemi itu menjadi persoalan, menjadi masalah, menjadi persoalan politik yang ramai. Oleh karena itu saya meyakini daerah yang strategis itu ingin dimenangkan oleh koalisi Indonesia Maju. Walaupun memang kenyataannya nanti tentu akan ada perlawanan-perlawanan dari kubu lain ya, kubu non pemerintah dalam konteks tadi ya ingin memenangkan masing-masing jagonya. Tadi wilayah strategis ingin dimenangkan oleh Kim. Seperti itu sebenarnya catatan utama saya. Oke. Itu kan tadi kan Anies dan juga Andika. Kalau peluang Kaisang, putra bungsu presiden di Pilkada Jakarta gimana nih? Ya. Kaisang kita tahu bahwa secara usia sudah legal ya karena ada keputusan Mahkamah Agung gitu. Tetapi memang apakah layak untuk jadi gubernur atau wakil gubernur? Kalau saya sih melihatnya ya raga-raganya jangan-jangan gitu ya. Bahwa nanti yang didukung oleh kubu koalisi Indonesia Maju adalah Ridwan Kamil bersama Kaisang. Artinya Kaisang calon wakil gubernur. Kelihatannya seperti itu. Tapi apakah nanti Transnya peluangnya gimana Kang Ujang? Ya gini, walaupun misalkan kubu Ridwan Kamil dan Kaisang seandainya mereka berpasangan ya, atau Ridwan Kamil bersama-pasangan dengan siapapun, walaupun misalkan elektabilitasnya masih di bawah Anies, tapi karena didukung oleh kekuasaan, didukung oleh kubu pemerintah itu juga akan menjadi kuat gitu loh. Seperti itu. Jadi bisa jadi lawan yang kuat ya untuk seorang Anies Baswedan sambil menunggu nanti siapa yang akan dipasangkan di Pilkada Jakarta. Siapapun yang didukung oleh kekuasaan itu walaupun kelihatannya kurang elektabilitasnya yang masih di bawah misalkan itu tetap saja punya potensi menang. Misalkan saya kasih gambarannya Bobby di Sumatera Utara. Walaupun dia katakanlah masih muda akan melawan incumbent Edi Rahmayadi, tapi kan didorong oleh kekuasaan, didorong oleh kubu pemerintah ya punya potensi menang yang tinggi gitu tetap. Kansnya lebih besar. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, kita lihat nanti apakah nama besar dari Presiden Joko Widodo nanti juga masih akan punya pengaruh terhadap keluarganya yang maju mungkin di beberapa daerah dalam Pilkada serentak 2024, termasuk juga peluang koalisi PDIP dan juga PKB untuk mengusung nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan analisanya sore hari ini di Rumah Pemilu. Kang Ujang, sehat selalu.